Di sebuah komplek apartemen tua di Jakarta Selatan, terdapat satu unit yang tak pernah disewakan. Unit 708, lantai 7, paling pojok. Orang-orang menyebutnya unit kosong, bukan karena tak pernah dihuni, tapi karena siapapun yang menempatinya selalu pergi dalam keadaan tergesa, tanpa membawa semua barang. Banyak yang bilang suara tangisan sering terdengar dari dalam, terutama saat tengah malam menjelang subuh. Tapi setiap kali satpam datang untuk memeriksa, unit itu terkunci rapat dan kosong, seperti tidak pernah ada kehidupan di dalamnya. Laras, seorang jurnalis muda yang baru pindah ke kota, menyewa unit 706, dua pintu dari unit kosong. Ia skeptis pada cerita-cerita mistis. Menurutnya, semua itu hanya bumbu dari warga yang bosan hidup. Namun, malam pertama tinggal di sana, Laras mulai mendengar sesuatu. Awalnya samar, suara rintihan, tangis perempuan, seperti tertahan di balik tembok tipis. Laras memejamkan mata, menyangka itu hanya lelah. Tapi malam berikutnya, tangisan itu semakin jelas. Suara isak yang panjang dan putus asa. Kadang dibarengi bunyi gesekan di lantai. Seperti tubuh diseret. Penasaran, Laras bertanya pada ibu pemilik warung kecil di lantai dasar. Ibu itu hanya menatapnya lekat-lekat, lalu menjawab lirih. Dulu, ada perempuan yang tinggal di 708. Ia tinggal sendirian. Suaminya kabur setelah tahu dia hamil. Ia tak pernah keluar, bahkan untuk belanja. Sampai suatu hari, bau busuk tercium dari dalam. Laras tercekat. Dia gantung diri. Di ruang tamu, anak dalam kandungannya sudah meninggal juga. Tapi yang bikin orang takut, setelah unit itu dibersihkan dan dipasangi jimat segala macam, suara tangis itu tetap ada. Selalu dari arah pojok kamar. Malam berikutnya, Laras mencoba merekam suara tangisan itu dengan ponselnya. Tapi saat didengarkan kembali, bukan hanya tangisan yang terdengar, ada suara lain. Suara serak yang berbisik, "Kau mendengarku?" Laras merasa tubuhnya kaku. Ia menoleh ke dinding arah unit 708. Sekilas ia melihat sesuatu di balik ventilasi, sepasang mata. Merah, mengintip, tak berkedip. Keesokan harinya, Laras menemukan kucing hitam mati tepat di depan pintu 708. Di dinding tertulis dengan darah. "Bukan kau yang kupanggil. Apakah Laras tetap tinggal? Ataukah ia akan menjadi bagian dari cerita berikutnya?" Karena di unit 708, tangisan itu tak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya menunggu. Seseorang cukup nekat untuk membukakan pintunya. Malam keempat, Laras memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk menghadap dinding yang berbatas langsung dengan unit 708. Di tangannya, ponsel menyala, siap merekam apapun yang terdengar malam ini. Di meja, ia menaruh segelas kopi dan sebungkus rokok, mencoba menenangkan diri. Tapi sejak pukul 1.30 dini hari, suara itu sudah mulai lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Tangisan itu kini bukan hanya isak. Ia berubah menjadi jerit lirih, penuh rasa sakit. Seperti perempuan yang sedang melahirkan tanpa bantuan siapapun. Suara detak jam dinding terdengar lebih lambat. Seolah waktu Yakut terhenti. Laras beringsut, mendekati dinding. Menempelkan telinga. Suara itu benar-benar ada. Tepat di balik tembok. Ia bahkan bisa mendengar napas berat, seperti seseorang tengah terengah-engah. Tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan. Bukan dari pintu unit 708, tapi dari dinding tempat ia bersandar. 3 ketukan, perlahan, jelas. Laras menjauh. Jantungnya berdebar. Ponselnya merekam segalanya. Ia gemetar tapi tak lari. Ia sudah terlalu dalam. Ketika ketukan itu berhenti, ia memberanikan diri bicara. "Siapa kamu? Apa yang kamu mau?" Sesaat hening. Lalu dari balik dinding terdengar suara kecil, serak seperti milik anak kecil. "Ibu, di sini." Laras mundur dengan nafas terhenti. Tangannya gemetar hebat. Ia hampir menjatuhkan ponselnya. Tak butuh waktu lama sebelum listrik di unitnya mati total. Semua lampu padam. Suara AC berhenti. Hanya ada senyap dan gelap.
Tapi dari lorong apartemen, terdengar langkah kecil. Seperti anak kecil berlari tanpa alas kaki. Mendekat, dan mendekat lagi. Sampai, krakeke! Lampu kamar mandi menyala sendiri. Cahayanya berkedip tak menentu. Dalam pantulan cermin, Laras melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Bukan hanya satu, tapi dua, seorang perempuan dan seorang anak. Sosok perempuan itu mengenakan daster putih panjang, wajahnya samar, tapi tubuhnya menggantung di udara. Kepala miring tak wajar. Sementara anak kecil itu berdiri di sampingnya, menatap Laras dengan mata besar, kosong. Laras berbalik. Tak ada siapapun di belakang, tapi di cermin. Mereka tetap di sana, menatap, menunggu. Malam itu, Laras tidur dengan lampu menyala, dan Al-Quran terbuka di sisi tempat tidurnya. Tapi tepat pukul 03.10, ponselnya menyala sendiri. Rekaman malam itu diputar otomatis. Tangisan, ketukan, lalu suara lirih. Kau sudah membukakan pintunya, Laras. Dan rekaman itu berakhir dengan bunyi, pintu dibuka dari dalam. Pagi harinya, Laras terbangun dengan kepala berat. Sinar matahari menerobos tirai, tapi udara kamar tetap dingin dan lembab, seperti belum disentuh pagi. Di lantai, Al-Quran yang ia letakkan semalam kini terjatuh, terbuka di halaman terakhir. Seolah ada yang meniupnya. Ia segera memeriksa ponselnya. Rekaman semalam masih ada, tapi kini filenya sudah berubah nama 708.mp4. Padahal ia yakin hanya merekam audio. Dengan ragu, Laras memutarnya. Video itu gelap, tapi dari suara bisa terdengar langkahnya sendiri menjauh dari kamera. Seolah ponsel itu merekam dari meja, namun Laras sedang berjalan menuju pintu. Di tengah kegelapan terdengar suara kunci berputar, dan kemudian, klik, pintu terbuka. Masuklah, bisik suara perempuan dari dalam video. Laras menghentikan video itu. Tangannya gemetar. Ia tidak ingat membuka pintu semalam. Ia merasa tidak pernah bergerak dari tempat tidur. Tapi rekaman itu ada. Dan pintu unit 708 terbuka sedikit pagi itu. Retak menganga, seolah menunggu. Rasa penasaran dalam dirinya bertarung dengan rasa takut. Tapi sebagai jurnalis, ia tahu satu hal. Cerita ini tak bisa ia tinggalkan begitu saja. Ia butuh jawaban. Butuh menyelesaikan misteri yang mengganggunya sejak malam pertama. Dengan kamera tergantung di leher, Laras keluar unitnya. Lorong masih sepi. Langkahnya menggema. Saat ia mendekati 708, aroma anyir perlahan menyusup ke hidung. Seperti daging busuk yang disiram parfum murah. Ia menelan ludah. Ia mengetuk pintu yang setengah terbuka. Tok, tok, tak ada jawaban. Laras mendorong pintu pelan. Engselnya berderit, mengeluh seperti disiksa. Begitu terbuka sepenuhnya, gelap menyambutnya. Tidak ada cahaya dari dalam. Seolah ruangan itu menolak siang. Langkah demi langkah ia masuk. Udara di dalam unit seperti mati. Bau busuk makin menusuk. Dinding-dindingnya penuh bercak kecoklatan. Di pojok ruang tamu, tampak kursi tua yang digantung dengan tali tambang, masih melengkung seperti pernah menopang tubuh seseorang. Laras mendekat. Kamera mulai merekam otomatis. Suara isak kecil terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan dari dalam unit. Tapi dari belakangnya, ia berbalik cepat. Lorong sudah tertutup. Pintu tertutup sendiri. Tak ada siapapun. Isak itu berubah jadi tangis lirih. Datang dari kamar paling ujung. Dengan nafas terhenti, Laras berjalan menyusuri lorong sempit di dalam unit itu. Dinding penuh cap tangan kecil berwarna hitam. Ketika ia menyentuh salah satunya, tangannya langsung dingin seperti es. Sesampainya di depan kamar, ia dorong pintunya, perlahan. Pintu terbuka sendiri. Dan di dalam kamar itu, ia melihat seorang perempuan berdiri membelakangi jendela, mengguncang-guncangkan sesuatu di pelukannya. Seperti sedang menenangkan bayi, perempuan itu bersenandung pelan. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Laras ingin mundur, tapi kakinya terkunci. Perempuan itu berhenti bersenandung. Bahunya berguncang, tangannya gemetar. Lalu perlahan ia menoleh.
Wajahnya hancur, lidah menjulur panjang, matanya hanya lubang hitam menganga. Bayi dalam pelukannya tak punya wajah, hanya kain merah basah menggumpal. "Kenapa kamu bangunkan dia?" Lampu mendadak mati, semua kembali dalam kegelapan total. Dan suara tangisan mulai lagi. Kali ini lebih keras, lebih dekat, lebih banyak. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak suara dari seluruh sudut unit itu, menangis bersamaan, memanggil, menyeret, menuntut. Ketika lampu menyala kembali, Laras berdiri sendirian di dalam kamar itu. Tapi aroma darah masih pekat di udara, seperti tak ingin pergi. Ia memandangi kursi goyang di pojok ruangan. Yang tadi kosong, kini perlahan bergerak sendiri. Mengayun pelan, teratur, seolah dihuni oleh sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Di lantai, bercak darah membentuk pola melingkar, seperti simbol yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kamera di lehernya tetap menyala, tapi layar mulai berkedip merekam dengan distorsi aneh. Sosok-sosok samar muncul dan menghilang cepat, seperti potongan wajah yang menempel di dimensi lain. Laras tahu, ia tak bisa tinggal di ruangan itu lebih lama. Tapi saat ia berbalik menuju pintu keluar, pintu itu kini telah menghilang. Yang ada hanyalah dinding retak dengan coretan-coretan aneh yang tampak seperti bekas cakaran. Ia mencoba menyentuh dinding itu. Permukaannya lembut, basah seperti daging. Dan ketika ia tekan sedikit, dinding itu berdenyut. Suara Ishak kembali terdengar. Kali ini dari bawah lantai. Ia melangkah mundur. Tapi setiap langkahnya seperti menenggelamkan kaki lebih dalam. Lantai itu lembek, basah. Ia melihat bagian bawah sepatunya kini merah, seolah berjalan di atas darah yang baru saja ditumpahkan. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar jelas. Dekat telinganya berbisik, "Sudah terlalu dalam untuk kembali, Laras." Cahaya dari kamera kini memantulkan bayangan aneh, bayangan Laras. Tapi bentuknya lebih tinggi, dengan kepala tergantung miring ke satu sisi dan tali tambang melingkari leher. Itu bukan bayangannya. Laras menjerit dan membanting kamera ke lantai. Tapi begitu kamera jatuh, suara tangisan berhenti. Sunyi. Mendadak, ia menatap ke sekeliling. Ruangan kini berbeda. Dinding-dinding menjadi lebih bersih, cat tembok putih kembali utuh. Tak ada bercak darah, tak ada kursi goyang. Unit 708 tampak seperti unit biasa. Seolah tak pernah terjadi apapun, hanya satu yang aneh. Pintu keluar kini terbuka lebar. Di baliknya, tampak koridor terang apartemen. Suara-suara penghuni lain terdengar samar. Dunia di luar terlihat normal. Laras melangkah perlahan, nyaris tak percaya. Tapi sebelum ia benar-benar keluar, ia melihat kebalik bahunya untuk terakhir kali. Dan melihat dirinya sendiri, masih berdiri di dalam ruangan. Bayangan dirinya, kaku, menatap keluar. Mulut menganga, mata kosong. Bayangan itu perlahan tersenyum, lalu menutup pintu perlahan dari dalam. Klik. Laras berlari kembali ke unitnya sendiri, napas memburu, tubuh gemetar. Tapi saat sampai di depan pintu 706, kuncinya tak cocok. Nomor di pintu kini berubah. 708. Ia terjebak. Unitnya telah berganti. Atau mungkin ia yang telah terganti. Dan dari dalam lorong, suara tangisan mulai terdengar lagi. Namun kali ini berasal dari unit 706, tempat tinggal barunya. Laras menatap angka 808, yang kini terpasang di pintu unit yang seharusnya adalah 606. Tangannya gemetar saat menyentuh angka itu. Dingin seperti logam yang baru dikeluarkan dari peti mayat. Nafasnya tercekat, dada sesak oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia mencoba membanting pintu, menggedor-gedor, berteriak meminta tolong. Namun lorong itu hening, seolah semua suara miliknya diserap oleh dinding-dinding sunyi. Ia berbalik. Lorong tampak lebih panjang dari sebelumnya. Cahaya lampunya berkedip-kedip seperti detak jantung yang sekarat. Setiap lampu yang padam meninggalkan jejak kegelapan yang menelan apapun di bawahnya. Laras mencoba melangkah keluar, tapi kakinya terpaku. Bukan karena takut,
karena lorong itu mulai berubah. Dindingnya kini dipenuhi bingkai foto, puluhan, ratusan, tak terhitung. Semua berisi potret orang-orang yang pernah tinggal di unit itu. Wajah-wajah asing, tapi semua punya satu kesamaan. Mata mereka menatap langsung ke kamera. Langsung ke Laras. Dan satu foto di ujung lorong menarik perhatiannya. Foto dirinya. Dengan tanggal wafat, 21 Juni 2025, hari ini. Laras memundurkan langkah, tapi lorong di belakang telah lenyap. Hanya ada kegelapan, seperti mulut gua tak berdasar yang siap menelannya. Ia kembali menatap foto itu. Perlahan, matanya sendiri dalam foto itu berkedip. Dan dari belakangnya, terdengar suara pintu terbuka. Perlahan, dingin menghembus masuk seperti napas dari dunia lain. Ia berbalik. Sosok perempuan itu kembali. Kini berdiri lebih dekat, jauh lebih nyata. Rambutnya menjuntai hingga menyentuh lantai. Wajahnya rusak, mengelupas. Tapi matanya, penuh amarah dan kesedihan bercampur jadi satu. Di pelukannya, bayi tak berwajah itu menangis lirih. Seperti memanggil ibunya dari dalam rahim dunia kematian. Laras mundur, tapi sosok itu mendekat perlahan. "Kalau kau ingin pergi, temukan yang tertinggal," bisik perempuan itu. "Apa?" tanya Laras tergagap. Perempuan itu mengangkat tangan menunjuk ke arah lantai. Di sana tergeletak kamera Laras. Tapi bukan kamera biasa. Itu kamera milik penghuni sebelumnya. Penuh debu dan di bagian lensa tergores nama IU 2023. Saat Laras mengambilnya, ia melihat rekaman terakhir dalam memori kamera. Ia menekan tombol play. Gambar muncul. Sosok perempuan lain, duduk, menangis, mengatakan sesuatu. "Kalau ada yang menemukan ini, jangan buka pintunya. Jangan jawab tangisan itu. Mereka hanya butuh satu tubuh baru untuk keluar." Layar gelap. Dan suara pintu dibuka. Laras membeku. Tangisan dari unit 706 kini semakin keras. Ia bisa mendengar suara langkah dari dalam. Tapi, ia tahu tak ada orang di sana. Atau mungkin, sudah bukan orang lagi. Dan saat ia menoleh, pintu unitnya yang asli, 706, telah benar-benar hilang. Tak ada jejak ia pernah tinggal di sana. Tak ada yang ingat siapa Laras. Apartemen ini sudah menelannya. Satu suara lirih terdengar dari dalam kamera. "Terakhir kali, sekarang giliranmu menjaga pintunya." Dan lorong kembali gelap. Unit 708 kembali kosong. Tapi dari dalam, tangisan masih terdengar. Dan akan terus begitu. Sampai seseorang lagi membukakannya. Lorong kini tak lagi seperti lorong apartemen biasa. Dindingnya menjalar dengan retakan yang membentuk pola aneh. Seperti tulang belulang yang tumbuh dari dalam tembok. Lampu-lampu di atas kepala Laras mati satu persatu. Mengikuti langkahnya seperti bayangan haus cahaya. Ia berdiri di depan pintu 708 yang telah menelannya hidup-hidup. Tak ada jalan mundur. Tak ada jalan keluar. Semua pintu lain menghilang, menyatu dengan dinding. Hanya satu pintu tersisa, di ujung lorong samar-samar bercahaya merah temaram. Dan dari balik pintu itu, tangisan, tawa, ratapan, bisikan. Semua bersatu seperti paduan suara neraka. Laras melangkah maju. Tubuhnya terasa ringan, seolah tak lagi sepenuhnya milik dunia ini. Setiap napas yang ia hirup terasa seperti asap dupa pembakaran mayat. Sesuatu dalam dirinya, yang dulunya bernama takut, telah berubah menjadi rasa ikhlas yang ganjil. Atau mungkin pasrah. Saat ia menyentuh gagang pintu, ia menyadari tangannya sudah bukan tangannya. Jemarinya panjang, pucat, dan tak berdenyut. Cermin di sebelah pintu memantulkan wujud yang bukan dirinya. Tubuhnya masih berbentuk manusia, tapi wajahnya telah mulai kabur, samar, transparan. Ia perlahan-lahan menjadi bagian dari tempat ini. Dari dalam pintu terdengar suara perempuan yang telah ia temui sebelumnya. Ibu itu kini memanggil namanya dengan lembut. "Laras, tugasmu belum selesai." Pintu terbuka dengan sendirinya. Dan di dalam, ruangan itu tak lagi berbentuk unit apartemen. Tapi koridor panjang lainnya. Seperti labirin jiwa-jiwa yang terjebak
dipenuhi pintu-pintu lain. Dan dari tiap pintu, terdengar suara berbeda. Tangisan anak, jeritan perempuan, bisikan laki-laki yang terus mengulang kalimat, "Buka, buka, buka, buka." Di tengah ruangan itu, berdiri meja kayu tua. Di atasnya tergeletak buku tamu. Laras mendekat. Namanya sudah tercetak di halaman pertama. Lalu di bawahnya, nama lain muncul perlahan, seperti ditulis oleh tangan tak kasat mata. Pengganti berikutnya kosong, belum terisi. Laras menatap halaman itu, lalu terdengar suara dari dinding, bukan suara ratapan, bukan pula suara tangisan, suara ketukan. Dari sisi lain unit 708, ketukan lembut. Seperti suara tamu datang, tok, 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 Laras menoleh. Sebuah mata mengintip dari balik lubang intip pintu. Mata manusia. Seseorang di luar mencoba masuk. Tangisan dari semua sisi langsung terhenti. Sunyi, mencekam, seolah dunia menahan napas. Laras berdiri di tengah lorong dimensi itu, lalu perlahan, tangannya terangkat ke arah gagang pintu. Ia kini penjaga. Ia kini suara di balik tembok. Ia kini bagian dari unit kosong yang tak pernah benar-benar kosong. Dan di luar sana, seseorang yang penasaran mungkin bertanya, kenapa ada suara tangisan dari unit 708? Mereka belum tahu pintu itu akan terbuka saat waktunya tiba. Laras berdiri membeku di depan pintu yang belum terbuka penuh. Hanya satu celah kecil memperlihatkan mata dari luar. Mata yang penasaran, polos, tak tahu apa yang menunggunya. Dari dalam, suara-suara bisikan yang tadi menggema kini mereda. Sunyi menggantung seperti nafas yang tertahan. Tangannya masih di atas gagang pintu. Di dalam tubuhnya ada dua suara yang bertarung. Satu ingin memperingatkan, satu lagi ingin mengundang. Seketika itu, ruangan di belakangnya berubah. Buku tamu di meja terbakar perlahan, namun tak jadi abu. Nyala apinya justru menuliskan sesuatu. Tugas selesai jika kau memilih. Bebaskan atau gantikan. Laras memalingkan pandangan. Sosok perempuan yang tadi bergantung di antara dunia dan kematian kini berdiri di ujung lorong. Menatapnya tanpa mata. Hanya rongga hitam. Di pelukannya, bayi itu tak lagi menangis. Hanya diam. Namun darah terus menetes dari kain pembungkusnya. Menetes ke lantai dan membentuk nama. Laras. Ia tahu. Ia tak akan bisa kembali jadi dirinya yang lama. Dunia telah melupakannya. Jejaknya telah dihapus. Namun seseorang di balik pintu itu masih punya kesempatan. Dan untuk sesaat, Laras merasa jantungnya kembali berdetak. Kalau aku biarkan dia masuk, dia akan seperti aku, bisiknya lirih. Suara perempuan itu menjawab, dan kau bebas. Laras menutup mata, mengingat semuanya. Apartemen sepi, suara tangisan, lorong yang tak masuk akal, dirinya yang perlahan memudar. Lalu ia menatap gagang pintu sekali lagi, dan menarik tangannya menjauh. Ketukan dari luar berhenti. Suara langkah menjauh, disertai gumaman kecil dari seseorang yang kebingungan. Ah, mungkin salah pintu. Laras tersenyum. Pahit, penuh lelah, tapi juga lega. Pintu tetap tertutup. Tidak hari ini. Tidak saat dia masih bisa memilih. Sosok perempuan itu menatapnya, lalu perlahan tubuhnya berasap, dan menghilang bersama tangisan yang selama ini bergema. Ruangan itu menggelap. Cahaya memudar perlahan. Buku tamu di atas meja kini kosong kembali. Laras berjalan ke tengah ruangan. Duduk di lantai. Matanya memandangi tembok yang kini hening. Dan untuk pertama kalinya, unit 708 benar-benar kosong. Namun, sebelum semua benar-benar lenyap, satu suara lirih terdengar dari sudut ruangan. Sampai yang berikutnya datang dan mengetuk. Dan dari dalam unit itu kembali menunggu. Dengan sabar, dengan tangisan yang pelan, dengan ingatan yang tak pernah mati.